teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview sebuah drama Korea terbaru berjudul High School Return of a Gangster. Di video ini memperlihatkan Cho Se-kun dan gurunya sedang membicarakan Haeyeon dan Jaemin bahwa dulu Jaemin sering merundung Haeyeon, tapi yang mereka bicarakan ternyata sedang berkelahi di belakang sekolah. Sesekunnya melihat mereka pun langsung memberitahu gurunya. Otomatis gurunya meneriaki mereka suruh berhenti dan gurunya akan turun ke bawah. Otomatis Jaemin and the gang panik dong, apalagi si rambut pirang. Dia mengajak mereka semua kabur, tapi si Haeyeon melarang. 무력사격 필종 사돌했다. 스승의 뜻은 거스르는 게 아니야. Haeyeon langsung memberi hormat kepada gurunya saat guru itu udah datang ya. Jadi Jaemin langsung berkata bahwa tadi tuh Haeyeon yang minta dipukul duluan. Haeyeon pun juga berkata tadi tuh Jaemin and the gang lah yang menyeret dia ke tempat itu. Karena gurunya udah tahu semuanya sikap Jaemin kepada Haeyeon selama ini, jadi gurunya itu membela Haeyeon. Lalu gurunya meminta Jaemin untuk masuk ke ruang BK, sedangkan guru itu mengajak Haeyeon masuk ke ruang guru untuk membicarakan sesuatu. Di ruang guru itu membicarakan tentang perundungan Jaemin selama ini kepada Haeyeon. Guru tadi juga menganggap bahwa Haeyeon sengaja melawan Jaemin karena sikap Jaemin padanya selama ini. Guru itu menyarankan jika suatu hari Jaemin masih mengganggunya lagi, maka Haeyeon wajib melaporkannya ke komite disiplin. Hal itu bertujuan untuk menghukum Jaemin and the gang agar mereka bisa dikeluarkan dari sekolah. Setelah dia keluar dari ruang guru, dia melihat Jaemin and the gang masih mengganggu murid-murid lain. Langsung aja didatangin sama si Haeyeon. Haeyeon juga merampas rokok di mulut Jaemin lalu menghancurkannya. Haeyeon pun berkata, tunggu kau dewasa baru kau boleh merokok. Haeyeon juga menakut-nakuti mereka bahwa sebentar lagi sekolah akan mengadakan komite disiplin, tapi mereka malah tertawa dan kayak nggak takut sama sekali. Terus akhirnya Haeyeon berkata kayak gini deh. 그래, 학폭이 필요 없겠다. 학생이 학교를 다녀야지. 전학에 퇴학은 왜 시켜? 그냥 내 옆에 두고 치고 받아야겠다. Jaemin yang kesal pun ingin melawan Haeyeon, tapi malah dipelintir tangannya dan minta dilepasin deh. Nah, di sini tuh Jaemin mulai takut sama si Haeyeon karena dia juga teringat bahwa Haeyeon itu berguru kepada Kim Do-pal. 내일부터 학교 꼬박꼬박 안 나오면 다특반들 각오하고. 아, 그리고 영상 있는 건 다 지워라. 한 번만 더 내 눈에 띄면 흙냄새 맡. 등교 시간 맞춰와라. 수업에 방해된다. Karena perubahannya yang drastis pun murid-murid lain membicarakan Haeyeon, apalagi di saat Haeyeon mampu mengalahkan Jaemin dan parahnya lagi Jaemin sekarang tunduk sama Haeyeon. Terbalik dong, kalau dulu tuh Haeyeon yang tunduk sama Jaemin, sekarang malah Jaemin yang tunduk sama Haeyeon. Di sini diperlihatkan Cho Se-kun sedang menjalani tes DNA untuk membuktikan bahwa Haeyeon itu adalah Haeyeon yang asli. Setelah hasilnya keluar pun dia merasa lega karena 99,9% Haeyeon itu adalah Haeyeon yang asli. Kim merasakan ada keanehan pada Cho Se-kun dan Haeyeon di masa lalu. Oleh karena itu dia memanggil Jaemin untuk memberitahu mereka di masa lalu seperti apa. Walaupun agak malas, Jaemin pun mengatakan semuanya kepada Haeyeon. Entah itu benar atau salah, yang penting dia tuh ngomong. Udah capek-capek endingnya si Haeyeon rese juga sama si Jaemin. Kim sangat frustasi karena nilai matematikanya sangat buruk. Kalau kayak gini terus gimana Haeyeon bisa masuk ke universitas di saat dia kembali nanti? 공부 같이 하자. 무슨 소리야? Terus dia minta tolong pada Cho Se-kun untuk mengajarinya. Tapi di sini Cho Se-kun tuh masih pikir-pikir.
Tiba-tiba ada Kapten Basket and the Gang mau ngajak Cho Sekun bermain basket, tapi di sini Cho Sekun itu menolak. Kemudian di saat Heon lagi masuk ke toilet, dia juga bertemu sama si Kapten Basket and the Gang. Dan si Kapten Basket itu tetap aja ngatain bahwa Heon itu adalah penguntit. Karena nggak terima pun, si Heon akhirnya menantang si Kapten Basket untuk main basket. Di sini Heon bisa mengalahkan si Kapten Basket. 사람이 저렇게 바뀔 리가 없어. Murid-murid lain bersorak-sorak nggak percaya sekaligus bangga, termasuk si Cho Sekun. Setelah itu Cho Sekun menerima bahwa dia akan mengajari Heon sampai dia bisa. 그렇게 공부를 해도 안 늘지. Hari demi hari mereka lalui belajar bersama. Sampai suatu hari Cho Sekun membawa kue saat dia datang ke rumah Heon. Dan di situ pembantu Heon berkata bahwa Heon itu alergi nanas. Jadi di sini tuh di saat Cho Sekun dan Heon lagi makan-makan, dia tuh lihat ada kue nanas dan jelly nanas. Dia tuh pengen nguji apakah Heon ini benar-benar Heonnya asli atau enggak sih. Kalau Heon ini Heonnya asli, otomatis dia akan alergi. Di saat Heon ingin makan kue nanas, si Cho Sekun pun melarang karena teringat akan hal itu. Tapi si Heon malah makan puding nanas dan mengakibatkan dia alergi deh. Kini Heon pun dirawat di rumah sakit dan di sini Cho Sekun marah-marah karena merasa dibohongi selama ini. 파인애플을 먹으면 안 된다고. 너 죽는다고. 야, 기억을 잃었다고 거짓말이니까. Cho Sekun sangat takut karena gara-gara dia Heon sampai kenapa-napa. Dan Kim pun berkata bahwa Heon itu masih hidup, makanya dari itu dia itu meminta bantuan Cho Sekun untuk belajar supaya saat Heon kembali dia bisa mendapatkan masa depan yang baik. 공부. 전에도 말했다시피 대학은 가야 사람 구실하는 거다. 송혜연 안 죽었다. 걱정 마라. 그러니까 너도 최선을 다해서 나 공부하는 것 좀 돕고. Sampai suatu hari mereka tuh baru pulang dari les malam. Tiba-tiba Heon melihat ada seorang penculik yang menculik ibunya. Dia segera lari untuk menyelamatkan ibunya. Cho Sekun pun tak hanya diam, dia juga ikut berlari demi membantu Heon. Dan di sini Cho Sekun melihat bahwa salah satu penculik itu adalah Jaemin. Untung saja polisi segera datang, jadi para penculik itu segera kabur deh. Cho Sekun yang gak ahli dalam bela diri pun sok-sokan membantu Heon, jadinya kena omelan deh. Saat di rumah sakit, para polisi mencari Heon dan di situ Heon mencabut laporannya. Karena jika sampai polisi itu menyelidiki, maka publik akan mengetahui bahwa Heon adalah anak haram. Dan Kim gak mau kalau nasib Heon kedepannya semakin buruk. Cho Sekun pun bertanya, kenapa kamu mencabut laporannya? Ketika dia melihat layar lebar menampilkan perusahaan ayah Heon, itulah yang membuatnya membatalkan laporannya. 경찰들이 그 놈들을 받아보면 이미경이 드러날 거고 결국 배 회장의 사감이란 게 밝혀질 거다. 그러면 송이현이 배 회장의 혼외자인 게 세상에 알려진다. Sekun tetap menunggu jawaban, lalu Heon menjawab jika polisi ikut terlibat maka hidup Heon akan berubah drastis. Setibanya di rumah, Sekun diinterogasi sama ayahnya. Dia beralasan dipukulin preman jalanan, tapi ayahnya malah ngajak dia ke TKP untuk menyelidikinya. Disitulah ayahnya melihat Sekun bohong lagi dan dia menyelidiki tentang Heon dan akhirnya ayahnya tahulah kalau Heon itu adalah anak haramnya si pemilik K-Construction. 혼외자의 왕따. Di sini ayahnya Sekun melihat nilai Heon yang buruk, otomatis ayahnya Sekun gak suka dong kalau Sekun itu bergaul sama Heon. 갑자기 이놈이랑 친해졌다고. Heon mencari tahu nomor sekretaris Lee karena dia tahu dialah dalang dari penculikan itu. Dan ternyata nomornya sudah berganti. 그 여자 아들이 날 찾고 있다고. Pagi harinya Jaemin tidak masuk sekolah dan ternyata nomornya nggak aktif. Pasti dia ketar-ketir soal penculikan kemarin deh. 내일도 안 나오면 다트 팬들 각오하라고 전해라.
Ini waktunya si rambut pirang buang sampah, tapi dia menolak. Dia nunggu diketok kepalanya dulu sama si Heon kali ya. 안 하냐? 진짜 Tuh kan, si Jaemin lagi ketar-ketir. Dia lagi nyari info tentang penculikan kemarin. Dia takut kalau mukanya itu tersorot CCTV. Saat dia tanya sama si sopir itu nggak mau jawab. Kecewa dong. Akhirnya si Jaemin ngebuntutin deh si Heon kemanapun, tapi dia kepergok sama si Saekyun. Dia sok pura-pura nggak tahu rumahnya Heon gitu, tapi si Saekyun tuh nggak bisa dibodohi sama dia. Di sini tuh terlihat si Jaemin lagi ngehabisin kuenya si Heon. Otomatis si Heon tanya dong, apa kamu tuh nggak makan selama beberapa hari? Dia jawab, dia emang nggak makan selama beberapa hari. Akhirnya si Heon bawa dia pulang ke rumahnya dan dihidangin tuh banyak makanan biar dia tuh makan. 먹어라. 너 먹으라고 차린 거다. Tapi dianya tuh malah ngelunjak minta beberapa hari tinggal di rumah Heon. Si Saekyun yang curiga pun ikutan tinggal di rumah Heon karena dia khawatir sama Heon karena Jaemin tuh ngecurigain banget. Tiba-tiba si Saekyun menegur si Jaemin saat Jaemin ngerokok. Dia memberitahu Jaemin kalau dia tuh tahu sebenarnya apa yang dilakukan si Jaemin. 무슨 소리야? 최세경. 경찰이랑 무슨 상관이라고? 너 이현이 어머니 납치범이잖아. Dan si Hyun pun mendengar, langsung deh dia marah sama si Jaemin dan meminta si Jaemin memberitahu di mana geng itu berada. 새로 생긴 거냐? 이미경을 잡으려면 그놈들보다 만나야 한다. Di sini terlihat Hyun itu mau mencari geng Duso, tapi tiba-tiba ada dua orang yang tiba-tiba menculiknya.